Qauluhu jalla dzikruhu, perkataannya musannif menyebut ucapannya firman Allah Subhanahu wa taala yang agung oleh penyebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ba pada bismillah, fi bismillah, pada bismillah. Harfut tadmir itu huruf yang mengandung kandungan makna-makna yang bermacam-macam. Kita kemarin kalau kita belajar nahwu itu ba ada isti'anah, ba mohon pertolongan. Makanya kalau kita belajar ilmu nahwu, bismillahirrahmanirrahim, takdirnya asta'in, aku mohon pertolongan. Ada takdirnya abtadi'u, aku memulai dengan bismillah. Ada maknanya ba ilsak. Ilsak kalau di sini berarti ilsak majazi, bukan ilsak hakiki. Bismillahirrahmanirrahim artinya dempet, artinya tidak ada perantara. Pertolongan itu langsung yaitu kepada Allah melalui namanya. Tapi di sini ada tambahan kita ilmunya. Ba berfaedah tadmin. Pernah dengar kan? Hah? Coba lihat di awamil itu, syarah awamil. Ada enggak ba di situ faedah tadmin? Belum ada kan? Nah, di sini baru dijelaskan. Banyak kandungan daripada ba ketika dikaitkan kepada bismillah. Ai billahi zaharatil haditsatu. Artinya dengan sebab Allah Ta'ala muncullah semua yang baharu. Jadi semua yang baharu itu tidak akan muncul kecuali dengan sebab wujud Allah. Dengan wujudnya Allah, dengan kudrahnya Allah, dengan iradahnya Allah Ta'ala, zaharatil haditsatu. Jadi ketika kita mengatakan bismillah, apa artinya? Wujud zahar, wujud dan haditsat. Ada semua yang baharu. Dan wabihi wujidatil makhluqatu, dan dengannya Allah Ta'ala, dengan namanya Allah yang Maha Agung tersebut, wujidatil makhluqati, didapati semua yang makhluk-makhluk yang diciptakan ini. Maka kalau sudah dikatakan bismillah, maka yang tergambar semua makhluk wujudnya dengan Allah. Semua makhluk zaharat hadisatu itu semua yang baharu itu dengan Allah. Fama min haditsin makhlukin, maka tidak ada satupun daripada yang baharu daripada makhluk. Wa hasilin mansukin, dan tidak satupun yang hasil yang ada daripada semua yang digiring. Digiring artinya yang diadakan oleh atas kehendak Allah. Apakah daripada ain benda, wa atharin sesuatu yang berbekas, wa khabarin daripada debu-debu. Apa khabar? Khabarin apa? Debu. Wa ghairin, dan selain daripada yang tersebut di belakang. Nyatalah min hajarin, daripada batu. Wa madarin, daripada lumpur. Wa najarin, daripada bintang-bintang. Wa syajarin, daripada pepohonan. Wa rasamin, daripada segala bentuk resam-resam bentuk-bentuk. Wa talalin, dan segala bentuk-bentuk ukuran-ukuran. Wa hikamin, dan segala hikmah-hikmah yang terkandung di alam ini. Wa ilalin, dan segala macam alasan-alasan yang wujud di alam ini, illa, tidak ada melainkan wujudnya bil haqqi, wujuduhu, dengan hak, dengan adanya hak Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala wujudnya segala sesuatu hal yang disebutkan tersebut. Jadi ini semuanya bismillah. Coba dengan bismillah, semuanya wujud, semuanya hasil, semuanya zahir. Wal haqqu malikuhu, dan bermula al-haq Allah Ta'ala itulah rajanya, penguasanya. Wa minal haqqi, dan daripada Allah Ta'ala badahuhu, itu muncul segala sesuatu. Wa ilal haqqi amduhu, dan kepada Allah itu akan kembali segala sesuatu. Wa fihi wajada man wahada, dan pada Allah Ta'ala baru bisa mendapatkanlah oleh orang yang ingin bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Tanpa Allah Ta'ala kita tidak bisa mentauhidkan Allah Ta'ala. Tanpa kita ilmu dari Allah, kita tidak bisa mengesahkan Allah. Wa man taufiqu illa billah. Tidaklah taufik itu melainkan petunjuk daripada Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu terkecuali dikit. Maka jangan sombong parodani. Karena dikit sekali ilmu itu. Ya, ilmu itu sedikit. Jadi bagus kalian jadi orang gila. Orang gila tapi alim, pura-pura gila, alim, kelakuan kayak orang gila, tapi dia berzikir dalam hati daripada pakai sorban, pakai jubah, jenggot tebal, tapi mengaku-ngaku dia paling alim dan paling hebat segala-galanya saya. Karena itu, padahal di sini tidak ada apa-apanya.
dia mengerti tentang ilmu akidah, itu baru dia dapati dengan melalui Allah. Wa bihi jahada man ilhada, wa bihi jahada man alhada. Dengan Allah Ta'ala lah ingkar oleh orang yang ingkar. Man alhada. Jadi kalau bukan karena Allah yang berkehendak, orang ingkar tidak akan ingkar. Berarti orang ingkar itu dia ingkar karena Allah tidak menghendaki itu dia lurus. Allah memang menghendaki dia itu ingkar. Wa bihi arafa man i'tarafa, dengan Allah Ta'ala lah, dengan sebabnya Allah Ta'ala. Arafa man i'tarafa, tahulah oleh orang yang mengaku tahu, atau tahulah oleh orang yang menerima ilmu, menerima ma'rifah, menerima tahu. Kita arafa mutawa'ah kan? Berarti tafsiru athari syai' min athari fi'lin ta'addi. Berarti bekas daripada dia menuntut ilmu, tahu dia, tapi tahunya itu hasil dari Allah. Hasilnya wujud ilmu itu, ma'rifah itu dari Allah. Itu ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa kau kenal Tuhan? Arafta rabbi bi rabbi, aku tahu Tuhanku dengan Tuhanku, bukan guruku. Tapi langsung dia kepada Tuhan. Arafta rabbi bi rabbi. Jadi biha arafa man i'tarafa, dengan Allah Ta'ala arafa man i'tarafa, tahu orang yang tahu. Tahu orang yang tahu itu bukan dengan dirinya, bukan dengan gurunya, tapi dengan Allah. Dan wa bihi takhallafa man iqtarafa, dan dengan Allah Ta'ala takhallafa, menyimpang oleh orang yang menyimpang. Jadi orang menyimpang itu tidak akan menyimpang kecuali karena Allah menyimpangkannya, maka menerima simpang. Ya, inkasara sujaju, fakasara inkasara fasatu sujaju, fakasara dalika sujaju. Kupecahkan kaca. Apa yang terjadi? Menerima pecah, artinya terpecahlah kaca tersebut. Jadi begitu juga. Khalafa Zaidun akidatahu. Zaid menyimpang oleh ia akan akidahnya, menyalahi oleh Zaid akan akidahnya, maka menerima simpang. Menerima simpang mesra. Bukan menerima simpang, artinya dia menjadi orang yang menyimpang. Sebenarnya kalau dalam bab syariat itu usaha dia, tapi dalam bab hakikat, dalam bab ilmu tasawuf, ya itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Waqala, dan berkata oleh ia pengarang, Bismillah, dengan nama Allah. Jadi apa ba'di itu? Tadmin. Apa maknanya tadmin? Tulah semua tadi. Tulah semua tadi. Tadmin, ba'di tadmin. Bab faedahnya banyak kandungan di dalam bab. Waqala, dan berkata oleh pengarang kitab, dia sebut di situ Bismillah, dengan nama Allah. Pertanyaannya, waw istinaf, kenapa tidak dia sebut Billahirrahmanirrahim? Di situ sebut walam yakul billahi ala wajhi tabarruki bi dzikri ismihi inda qaumi, dan tidaklah berkata oleh ia dalam Al-Quran Allah Ta'ala dengan langsung menyebut namanya Billah. Dan kenapa ala wajhi tabarruki bi dzikri ismihi inda qaumi, ke atas jalan mengambil keberkahan dengan menyebut namanya Allah Ta'ala menurut satu kaum. Menurut satu kaum, ini kaum di sini maksudnya ulama umum disebut, tapi irada khusus, sebut am irada khas. Berkata oleh musannif Bismillah, dengan nama Allah, walam yakul billah. Dan kenapa ia tidak mengatakan billah? Ia tidak mengatakan pengarang dengan kata billah langsung, karena jalannya, tujuannya, maksudnya adalah untuk mengambil keberkahan bidzikri ismihi inda qaumin, dengan menyebut namanya Allah. Jadi kalau kita katakan Bismillah dengan billah, kalau billah berarti tasawurnya zat Allah. Kalau Bismillah berarti tasawurnya adalah asma Allah. Dan asma Allah itu asmaul husna masuk semua. Karena menyebut Ismul A'zam bisa tertasawur sifat yang melekat pada asma azam, Ismul A'zam tadi tersebut. Ismul A'zam itu kan musamanya zat Allah Ta'ala, dan zat Allah Ta'ala itu asma'nya walillahil asma'ul husna. Jadi menyebut Bismillah
dengan billah, itu beda. Kalau menyebut billah berarti tasawurnya zat. Kalau menyebut bismillah berarti tasawurnya adalah bisa yang pertama dengan mengambil berkah nama yang agung. Dari semua asmaul husna itu yang agung adalah Allah. Bisa juga yang dimaksud asma dengan nama Allah Ta'ala di sini artinya semua nama-nama Allah Ta'ala yang nama Allah Ta'ala yang agung. Masuk semua asmaul husna. Jadi di situ mengambil berkah dengan nama Allah menurut satu pendapat kaum. Walil farqi baina hadza wa baina al-qasam 'inda al-akharin, dan untuk membedakan di antara ini dan di antara sumpah menurut pendapat kaum yang lain. Ulama lain mengatakan ini kenapa kita katakan kenapa di dalam Al-Qur'an Allah tidak mengatakan billah? Karena kalau billah bisa saja makna ba di situ bukan untuk tadmim seperti di belakang, untuk isti'anah atau yang lain, tapi berubah menjadi menjadi qasam. Demi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan bisa diartikan begitu. Nah, tapi kalau mudah difasal dengan bismi ada mudhaf, maka tidak bisa disebut di situ qasam. Wali'anna al-isma huwa al-musamma 'inda al-ulama, dan karena sesungguhnya bermula isim itulah musamma menurut para ulama. Al-ismu 'ainul musamma. Itu disebut nama, yang dimaksud bukan nama, yang disebut nama artinya musamma, si pemilik nama. Wali istisfa'il qulubi minal alaiki, dan agar bersih hati daripada segala sangkutan-sangkutan. Sangkutan-sangkutan di sini maknanya apa ini? Kaitan-kaitan. Apa tuh kaitan-kaitan? Berarti jangan yang lain, berarti hanya dengan Allah, dengan nama-namanya. Wal istikhlasil asrari 'anil awaiki, dan karena untuk mengikhlaskan, memurnikan rahasia-rahasia daripada awaik, daripada segala hal yang menyibukkan. Segala hal-hal yang menyibukkan itu bisa kita jauhkan, kita hindarkan dengan kita memohon pertolongan nama Allah Ta'ala. Jadi kita tidak sibuk dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita sebut dengan nama Allah Ta'ala, maka tidak ada yang lebih berhak untuk dijadikan tujuan, tidak ada yang lebih berhak untuk dijadikan maksud, tidak ada yang lebih berhak untuk dianggap lebih penting dalam segala urusan, melainkan Allah. Urusan dengan Allah lebih penting daripada urusan selain daripada Allah. Jadi menyebut bismillah berarti untuk mengikhlaskan, untuk memurnikan, yaitu amalan perbuatan mengarang kitab ini agar bersih hati, rahasia yang ada dalam hati kita itu jauh daripada segala hal yang menyibukkan selain daripada Allah. Inda ahli irfan, menurut para ahli ma'rifah. Liyakuna wuruda qaulillah ala qalbin munaqqayin wa sirrin musaffayin, agar bahwa adalah firman yang Allah Ta'ala katakan itu masuk di atas hati orang-orang yang bersih dan masuk di dalam sir orang-orang yang suci. Maka ketika disebutkan bismillah, kata-kata bismillahirrahmanirrahim tersebut langsung bisa masuk di dalam hati orang-orang yang bersih dan orang-orang yang memiliki sir yang suci. Sir itu mana Tengku? Kalau Tengku tawajuh di mana sir? Qalbu, ruh, sir, khafi. Letaknya di situlah kalau belajar tarekat. Ya, tarekat itu perahu. Hakikat itu laut. Ya Tengku. Ma'rifah itu mutiara dasar laut. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Syariat apa tadi? Kapal laut. Tarekat apa? Tarekat apa? Tarekat lautnya. Hakikat apa? Hakikat hakikat itu bukan mutiara, ma'rifah itu yang mutiara. Jadi ma'rifah itu buah hakikat. Ma'rifah itu buah hakikat. Sama seperti kelapa.
Kulit kelapa itu syariat, batok kelapa itu tarekat, isi kelapa itu hakikat, santannya itu makrifat. Dah, itu analog itu perumpamaan begitulah. Wa qawmun inda dzikri hadhil ayat yatadhakkaruna minal ba' birruhu bi awliyaihi. Dan satu kaum ketika menyebutkan ini ayat bismillahirrahmanirrahim, bismillah baru dia sebutkan saja, teringat oleh mereka dari kata ba' pada bismi itu birruhu, segala kebaikan Allah Ta'ala terhadap awliyaihi, para wali-walinya. Wa minasin sirruhu, bismi, ada sin di situ, ada sin tengku ya. Tapi situ kan ada alif kemana alif? Alifnya kemana tuh? Hah? Kenapa dibuang? Siapa yang buang? Allah yang buang. Hah? Masih ingat kenapa ilatnya tengku? Alif dibuang? Karena banyak penggunaan. Hah? Banyak pemakaian. Banyak pemakaian. Di kasratul istimal. Maka dibuang di takhfif. Yang buang siapa? Yang buang siapa? Yang buang Allah sendiri yang buang. Kan yang buat ayat itu kan bukan kita. Berarti yang buang Allah. Kalau kita yang karang kita yang buang. Musannif yang karang kita, musannif yang buang. Tapi yang buang situ siapa? Allah berarti. Cari sendiri maksudnya. Dah. Jadi di sini pada tidak disebutkan faedah alif karena tidak disebutkan di situ oleh Allah, langsung sin. Maka orang ketika perhatiannya dibaca bismi, udah dia pahami sin, kemudian dia cari tahu apa maksud sin. Ketika disebut kata bismi, ketika disebut kata bismi, satu kaum ketika mengingat ini ayat, mereka teringat daripada kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Udah. Jadi ketika bismi berarti birruhu lil awliya'i. Semua kebaikan Allah Ta'ala terhadap semua wali-walinya. Kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Dan kemudian wa minasin sirruhu. Dengan disebut kata sin berarti kemudian difahami rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada asfiya'i, ma'a asfiya'i, bersama dengan para orang-orang yang suci, orang-orang yang terpilih. Wa minal mim, bismi mi, dan daripada mim yatadzakkaruna, teringat oleh mereka minnatihi, anugerah Allah Ta'ala ala ahli wilayatihi, ke atas ahli-ahli wilayahnya, para awliyahnya maksudnya. Jadi para awliyahnya ini mereka mendapatkan banyak anugerah minnah dari Allah. Jadi ketika disebutkan kata bismi, terbayang minnatillahi ta'ala li ahli awliyaihi, karunia anugerah Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada para awliyahnya. Wa ya'lamuna annahum bidirrihi arafu sirrahu, maka mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka dengan sebab perantaraan birrihi, kebaikan Allah Ta'ala, arafu sirrahu, mereka baru bisa mengerti, memahami rahasia Allah Ta'ala, rahasia-rahasianya Allah Ta'ala. Jadi rahasia-rahasia Allah Ta'ala ini yang mengetahui siapa? Ahli wilayah, yaitu para awliya Allah Ta'ala. Dengan berkat apa? Dengan berkat yaitu karunia Allah Ta'ala tersebut. Wa bi minnatihi alaihim hafizu amrahum, dan dengan anugerah yang Allah karuniakan alaihim ke atas mereka, hafizu amrahu, mereka bisa menjaga, memelihara diri mereka untuk melaksanakan amrahu, semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi bukan kasab mereka, tetapi semata karena anugerah dari Allah, maka mereka bisa menjaga semua perintah-perintah Allah. Menjaga artinya apa? Mereka betul-betul mematuhi semua perintah-perintah Allah. Wa bihi subhanahu wa ta'ala arafu qadrahu, dan dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, arafu qadrahu, mereka mengetahui kadar Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ingat, di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa ma qadarullaha
haqqa qadri. Orang kafir, orang munafik tidaklah mengkadarkan Allah dengan sebenar-benar kadar yang hak untuk Allah Ta'ala. Mereka tidak menempatkan Allah Ta'ala menurut yaitu kadar derajat yang semestinya Allah Ta'ala itu ditempatkan. Artinya mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka itu bukan memuliakan Allah Ta'ala, tetapi mereka justru menghina Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak, dengan mengatakan Allah Ta'ala itu Bapa, dengan mengatakan Allah Ta'ala itu dengan mengatakan Allah Ta'ala itu punya anak, punya Allah Ta'ala itu Bapa. Kemudian Allah Ta'ala itu pada sebagian berhala dia bereinkarnasi. Jadi mereka menyangka bahwa mereka telah memuliakan Allah, padahal tidaklah mereka memuliakan Allah, justru mereka menghina Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala, mereka bisa mengerti para ulama ini akan kadar derajat keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya, kalau enggak, bagaimana mereka bisa dapat menyimpulkan tentang sifat yang wajib pada Allah Ta'ala? Ya kan? Nah, sedangkan sifat yang wajib ini wujud, ini kitab, ini baka, ini mukhalafah, ini qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, kalam, takal. Itu kenapa mereka bisa dapat? Padahal tidak disebutkan itu wajib itu bersifat pada Allah Ta'ala. Lalu tidak disebutkan. Tapi arafu qadarahu, mereka tahu kadarnya Allah Ta'ala. Bihi subhanahu, dengan sebab Allah yang memberitahukan hal tersebut. Nah, jadi semuanya itu terkandung pada kata birruhu bismi. Bukan bismi. Minatihi. Karunia Allah. Nah, dengan mim pada bismi, dengan mim itu mereka bisa mengetahui kadar keagungan kemuliaan Allah Ta'ala. Sehingga sifatnya wajib yang kamalat, yang sempurna pada Allah mereka tahu. Dengan apa? Mim pada bismi. Minatillah. Wa qawmun inda simai bismillah tadhakkaru bil ba. Bara'atullah subhanahu wa ta'ala min kulli su'. Sebagian mereka kaum itu ketika mendengar nama bismillah, ketika mendengar kata bismillah, tadhakkaru bil ba, mereka teringat dengan ba. Apa yang mereka ingat dengan sebab ba tersebut? Akan bara'atullahi subhanahu wa ta'ala min kulli su', berlepas diri Allah Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi dari segala yang jahat, dari segala yang buruk, dari segala yang tidak baik. Jadi ketika disebutkan kata bismi, mereka ingat ba di situ artinya bara'ah. Bara'ah artinya apa? Semua perbuatan maksiat, semua perbuatan mungkarat, semua perbuatan yang tidak baik itu tidak ada unsur kehendak, tidak ada unsur keinginan, tidak ada unsur bukan itu. Tidak ada unsur keridhaan Allah pada hal-hal tersebut. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu bukan kehendak Allah. Kita tidak bisa mengatakan itu bukan atas keinginan Allah. Tapi yang bisa kita katakan di situ Abu Lahab, Fir'aun, orang-orang kafir, mereka itu tersesat. Tidak bisa kita katakan itu bukan kehendak Allah, karena tidak lepas segala sesuatu melainkan atas izin dan atas kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Allah enggak suka. Allah tidak suka mereka menjadi orang-orang yang kafir. Tapi Allah berkeinginan mereka terjerumus di dalam kekafiran atas kehendak daripada Allah Ta'ala. Tapi tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini ketika disebut kata ba pada bismillah, maka teringat Allah berlepas tangan dari segala hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak diperintahkan, bahkan diperintahkan untuk dijauhi oleh Allah Ta'ala. Wa bisin salamatu subhanahu kulli aibin, dan dengan sin pada bismi sebagian mereka justru memahami salamatuhu subhanahu kulli aibin, selamatnya Allah Ta'ala dari segala aib-aib, cacat-cacat yang tidak pantas, kekurangan-kekurangan yang tidak pantas, tidak layak disandingkan pada zat Allah Ta'ala yang maha agung. Dan wa indal mim, mana ini? Wa bil mim majduhu subhanahu bi'izzin wa safihi, dan dengan mim mereka bisa memahami akan majduhu, akan majdahu. Wa bil mim majdahu, dan dengan mim pada bismi
mereka mengetahui akan keluhuran Allah Subhanahu wa taala dengan kekokohan Allah taala wa sufihi dan kesucian Allah taala. Mereka akan mengetahui yaitu keluhuran Allah taala karena keagungan dan kesucian Allah taala semata mereka ketika menyebut kata bismi difahami dari kata mim pada bismi. Wa akharuna yadhkuruna 'indal baha'u, dan sebagian mereka ulama ketika mereka menyebut atau mengingat akan ini ayat, ketika menyebut bismi mereka ingat, ketika menyebut ba pada bismi baha'ahu, ingat mereka akan baha'ahu, keagungan, keelokan, keluhuran daripada Allah taala. Wa indasin sana'ahu, dan ketika menyebut bismi, ketika itu mereka mengingat akan sin, mereka mengingat akan sana'ahu, keagungan, kemegahan Allah taala. Wa indal mim, dan ketika mereka menyebut mim pada bismi, mereka ingat akan mim, yaitu mulkahu, mim mulka, yaitu kekuasaan Allah taala, kerajaan Allah taala. Falamma a'ada Allah subhanahu wa ta'ala hadil ayat, maka tatkala mengulang oleh Allah taala yang maha suci dan maha tinggi akan ayat ini, akni menghendaki oleh aku, bismillahirrahmanirrahim, fi kulli suratin, pada setiap surat-surat yang ada dalam Al-Quran, wa thabata annaha minha, dan telah sebut bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk sebagian daripada surat Al-Quran. Aradna, niscaya ketika Allah mengulang-ulang ayat ini dalam Al-Quran, bermaksudlah oleh kami an-nadhkura, akan bahwa menyebut oleh kami fi kulli suratin, dalam setiap surat yang dimulai dengan bismillah, kami mulai min isyarati hadhil ayat, daripada membahas isyarat-isyarat yang terkandung di dalam ayat ini, kalimatin ghairi mukarraratin, akan kalimat-kalimat, yaitu keterangan-keterangan yang tidak akan diulang-ulang, wa isyaratin ghairi mu'adatin, dan isyarat-isyarat yang tidak akan diulang-ulang. Falidzalika, maka karena hal demikianlah, nastaqsil qawla hauna, kami akan cukupkan ucapan penjelasan di sini, wa bihi thiqah, dan dengan Allah taala kita akan memohon wa bihi thiqah, thiqah ini kepercayaan, kepada Allah kami percaya. Artinya Allah akan